Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anini. Saya dari Hukum Amalam Universitas Potensi Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pra-peradilan. Pra-peradilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya tindakan penegakan hukum. Pra-peradilan bertujuan untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum agar tidak sewenang dan melanggar ketentuan hukum. Pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Permohonan pra-peradilan harus diputus dalam waktu 7 hari terhitung sejak permohonan tersebut diperiksa. 1. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntutan. 3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Atau pasal 1 butir 10 JO pasal 77 KUHP. 4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti atau pasal 82 ayat 1 huruf B KUHP. 2. Yang mengajukan pra-peradilan adalah yang pertama, tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP ataukah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 24 KUHP. 2. Penyidik untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penuntutan. 3. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penghentian penuntut. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban. 3. Tuntutan ganti rugi rehabilitas yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya harus didasarkan atas yang pertama, penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Yang kedua, penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Yang ketiga, kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa. Proses pemeriksaan pra-peradilan. Yang pertama, pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Atau pasal 78 ayat 2 KUHP. 2. Pada penetapan hari sidang sekaligus memuat pemanggilan pihak permohon dan termohon pra-peradilan. 3. Dalam waktu 7 hari terhitung permohonan pra-peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus. 4. Permohonan dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut. 5. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra-peradilan belum selesai, maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding atau pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya. Penghentian penyidikan dan penuntutan atau pasal 83 ayat 2 KUHP. 2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. 3. Pengadilan tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. 4. Terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sekian pengertian dari saya tentang pra-peradilan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.